Chandra dan Indah hidup dalam sebuah rumah yang tampaknya penuh kebahagiaan. Mereka adalah pasangan yang terlihat sempurna di mata orang lain, dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh keluarga kecil ini. Chandra bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, sukses dan mapan. Sementara Indah, istrinya, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang aktif di komunitas sosial. Indah sering terlibat dalam acara-acara sosial seperti pengajian, arisan, dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk membantu mengorganisir kegiatan yang diadakan oleh ibu-ibu di kompleks tempat mereka tinggal. Namun, meskipun semua tampak baik-baik saja, ada beberapa masalah kecil yang mulai merembet dalam kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, Chandra mulai terlihat semakin jarang di rumah. Setelah bekerja seharian di kantor, ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau terlibat dalam berbagai urusan kerja yang membutuhkannya pulang larut malam. Indah merasa kesepian dan mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Ia sering mencoba mengajak Chandra berbicara, namun suaminya lebih banyak memilih untuk diam dan menghindar. Indah tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja ataukah ada sesuatu yang sedang mengganggu suaminya. Namun di balik semua kebahagiaan yang tampaknya dimiliki oleh mereka, Indah merasa ada jarak yang perlahan tercipta di antara mereka berdua. Di sisi lain, ada Ranti, sahabat dekat Indah yang mereka kenal 5 tahun lalu dalam sebuah acara arisan. Ranti adalah wanita yang selalu ramah dan penuh perhatian. Ia sering menemani Indah saat arisan atau ketika mereka menghadiri berbagai acara sosial. Namun, meskipun sikap Ranti selalu terlihat hangat dan akrab, ada sesuatu yang gelap di balik senyumnya. Ranti yang sejak awal merasa tak pernah cukup dekat dengan Chandra, diam-diam menaruh perasaan terhadap suami sahabatnya tersebut. Ketertarikan Ranti terhadap Chandra mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Dalam setiap kesempatan, ia memandangi Chandra dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Meskipun ia tahu bahwa Chandra sudah menikah dengan sahabatnya, Indah, perasaan itu tetap tumbuh semakin dalam. Ranti merasa iri dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Ia melihat betapa Chandra dan Indah begitu mesra, saling mendukung satu sama lain. Perasaan Ranti mulai berubah menjadi cemburu. Ia merasa bahwa Chandra adalah miliknya, dan rumah tangga Chandra dan Indah adalah penghalang bagi kebahagiaannya sendiri. Rasa cemburu itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dalam pikirannya, Ranti mulai merencanakan sebuah cara untuk membuat rumah tangga Indah dan Chandra hancur. Ia merasa bahwa satu-satunya cara agar Chandra bisa menjadi miliknya adalah dengan menghancurkan kehidupan Indah. Pikiran itu semakin menguasai Ranti, dan ia mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Dalam sebuah pertemuan dengan teman-temannya, Ranti mendengar cerita tentang Mbah Dukun Ambar, seorang dukun yang terkenal memiliki kemampuan menguasai ilmu hitam. Mbah Ambar dikenal sebagai seseorang yang bisa melakukan ritual guna-guna untuk menyelesaikan masalah besar. Ranti yang mulai merasa putus asa memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Meskipun ia tahu betul apa yang akan terjadi jika ia memilih jalan ini. Di malam yang sunyi, Ranti pergi menemui Mbah Ambar. Rumah Mbah Ambar terletak di sebuah desa yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Dukun tua itu tinggal sendiri di sebuah rumah yang dikelilingi oleh pepohonan lebat dan kebun yang sudah lama tidak terawat. Ranti merasa gugup. Namun niat di hatinya untuk merusak rumah tangga Chandra sudah bulat. Saat bertemu dengan Mbah Dukun Ambar, Ranti langsung mengutarakan niatnya. Ia ingin menghancurkan hubungan Chandra dan Indah agar Chandra bisa menjadi miliknya seutuhnya. Mbah Ambar mendengarkan dengan seksama, lalu dengan suara rendah ia menjelaskan bahwa ritual guna-guna adalah jalan yang sangat gelap. Tetapi jika Ranti benar-benar yakin, dukun tua itu akan memberinya kekuatan untuk melaksanakan rencana tersebut. Kekuatan iblis. Dengan tekad yang kuat, Ranti mengikuti semua arahan Mbah Dukun Ambar. Ritual dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat, dan media yang digunakan adalah benda-benda yang mengandung energi gelap. Ranti melakukannya semuanya tanpa ragu, merasa bahwa ia tak punya pilihan lain. Dengan harapan Chandra akan jatuh ke dalam pelukannya,
ia menyerahkan segalanya untuk ritual tersebut setelah semua syarat yang dibutuhkan dipenuhi. Dan beberapa bulan kemudian, perubahan perlahan terjadi. Indah mulai merasakan ada yang tak beres dengan dirinya dan suaminya. Chandra yang dulu selalu penuh perhatian dan penuh kasih, kini tampak seperti seseorang yang berbeda. Ia mulai menghindar dari Indah, sering pulang larut malam, tanpa alasan yang jelas. Indah merasa cemas, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Perasaan tidak enak semakin berkembang. Indah merasa rumah tangganya mulai retak, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan kegelisahannya kepada Chandra. Ia mencoba untuk mencari alasan di balik perubahan sikap Chandra. Tetapi semakin ia mencoba memahami, semakin besar ketidakpastian yang ia rasakan. Namun Indah tidak tahu bahwa perubahan yang terjadi pada suaminya bukan hanya masalah pribadi atau pekerjaan. Itu adalah akibat dari ritual yang dilakukan Ranti. Rumah tangga mereka telah diincar oleh kekuatan yang jauh lebih gelap, dan Indah hanya bisa merasakannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di titik inilah, Indah mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia merasa perlu mencari jawaban atas apa yang sedang mengancam kehidupan rumah tangganya. Tanpa disadari, kehidupan mereka sudah terjebak dalam sebuah permainan gelap yang tak bisa dihindari lagi. Waktu terus berlalu. Indah merasa seolah ada sesuatu yang tak beres dengan rumah tangganya. Chandra, suaminya yang dulu selalu penuh perhatian dan kasih sayang, kini berubah drastis. Ia tak lagi pulang tepat waktu, lebih sering melamun, dan bahkan jika ada di rumah, perhatiannya seakan terpecah antara pekerjaan dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Indah. Indah mulai merasakan sebuah jarak yang perlahan tumbuh antara mereka. Sebuah jarak yang makin melebar, meskipun ia berusaha keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pagi hari, saat Chandra duduk di meja makan dengan wajah yang kosong, Indah merasakan sebuah perasaan aneh yang mengganggu batinnya. Chandra yang dulu selalu mengingatkan Indah untuk sarapan pagi bersama, kini malah sibuk dengan laptopnya. Berbalik seakan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Indah. Keduanya duduk dalam keheningan yang semakin mencekam. Indah mencoba mengajaknya ngobrol, tetapi Chandra hanya memberikan jawaban singkat tanpa pernah menatapnya. "Mas, kenapa kamu tidak seperti dulu sih? Ada yang berubah dari kamu?" tanya Indah perlahan, mencoba membuka obrolan. Chandra hanya menggeleng tanpa mengangkat pandangannya dari layar laptop. Aku capek dah, banyak kerjaan." Namun, jawaban itu tidak bisa menutupi ketidaknyamanan yang semakin terasa. Indah tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Sesuatu telah berubah, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rutinitas yang padat. Setiap kali mereka berdua berada di ruang yang sama, sebuah keheningan tebal menyelimuti, dan Indah merasakan beban yang berat. Beberapa kali ia melihat Chandra melamun dengan pandangan kosong, seperti memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Bahkan, ia merasa tidak ada lagi perhatian yang diberikan oleh suaminya. Chandra seakan tidak peduli lagi dengan segala hal yang dulu penting bagi mereka berdua. Pada malam hari, Indah sering terbangun dari tidurnya, merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, meskipun ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Ada perasaan aneh yang melingkupi rumah mereka, seolah rumah itu sendiri menjadi tempat yang penuh dengan energi negatif. Beberapa kali Indah mendengar suara-suara aneh di tengah malam, suara langkah kaki yang terdengar berat, tetapi saat ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan, Indah merasakan sesuatu perubahan aneh pada atmosfer rumah mereka. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas. Indah tidak bisa mengabaikan perasaan buruk yang datang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah dalam rumah tangga mereka. Indah mulai berpikir bahwa ini bukan masalah biasa. Ia mulai curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar kelelahan atau rutinitas yang memengaruhi Chandra. Ketegangan itu semakin memburuk, dan Chandra semakin sering menghindar darinya, baik secara fisik maupun emosional.
Indah sadar akhirnya memutuskan untuk mencari ketenangan di rumah ibunya. Ia tahu bahwa perasaan ini sudah sangat mengganggu dan mungkin ada jawaban yang bisa didapatkan dari orang yang lebih bijak. Ia berharap ibunya bisa memberikan pencerahan. Di rumah ibunya, Indah mulai bercerita tentang semua yang ia alami, tentang perubahan sikap Chandra dan tentang perasaan tidak enak yang terus mengganggunya. Ibunya mendengarkan, wajahnya serius. Setelah beberapa saat, ibunya akhirnya berkata, "Nak, rumah tangga kalian memang tampak baik-baik saja di luar, tapi ada yang salah. Mungkin saja ada gangguan gaib yang mengintai kalian. Cobalah pergi menemui Pak Sodik. Beliau seorang ahli spiritual yang bisa membantu mengatasi masalah seperti ini." Indah tercenung sejenak dengan nama Pak Sodik. Ia pernah mendengar tentangnya. Seorang pria yang memiliki ilmu pengobatan kejawen yang dianggap mampu menangani gangguan gaib. Pak Sodik dikenal dengan kemampuan ilmunya yang berbasis ilmu putih, jauh berbeda dengan ilmu hitam yang sering digunakan untuk tujuan jahat. Pak Sodik dikenal mampu menyembuhkan gangguan gaib yang merusak kehidupan rumah tangga dan banyak orang yang sudah terbantu berkat ilmunya. Indah merasa putus asa, namun kata-kata ibunya memberi sedikit harapan. Ia menghubungi Pak Sodik keesokan harinya. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang untuk mencari bantuan. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, Indah merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu karena ia tahu bahwa rumah tangganya sudah berada dalam bahaya. Setelah beberapa hari menunggu, Indah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Sodik. Mereka bertemu di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman hijau dan pepohonan yang rimbun. Pak Sodik menerima Indah dengan ramah, mendengarkan cerita Indah tentang apa yang sedang terjadi di rumah mereka. Pak Sodik yang mengenakan pakaian sederhana namun penuh wibawa, mendengarkan dengan seksama semua yang Indah ceritakan. "Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi, Nak," kata Pak Sodik dengan suara lembut. "Jangan khawatir, saya akan membantu sebaik mungkin. Terkadang kita tidak bisa melihat dengan mata biasa apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan kita." Dengan kesabaran, Pak Sodik mulai melakukan ritual pengobatan kejawen untuk menelusuri akar dari masalah yang ada. Ia duduk di tengah ruangan, mengheningkan cipta, dan mulai melakukan meditasi dalam keadaan tenang. Tak lama kemudian, Pak Sodik membuka matanya dan menatap Indah dengan pandangan tajam. "Rumah tanggamu sedang dihantui oleh kekuatan gelap, Nak," kata Pak Sodik dengan tegas. "Seseorang telah mengirimkan energi jahat yang menghancurkan keharmonisan di dalam rumahmu. Itu bukan hanya gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di sana. Kita harus segera mengatasinya sebelum terlambat." Indah merasa cemas, namun juga merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Ia berharap bahwa Pak Sodik bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan yang melanda rumah tangganya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pak Sodik tiba di rumah Chandra dan Indah tepat ketika matahari mulai menunduk di balik horizon. Rumah itu tampak tenang dari luar, namun Indah yang menunggunya di pintu menyambutnya dengan ekspresi penuh kecemasan. Begitu ia melangkah masuk, Pak Sodik langsung merasakan perbedaan atmosfer di dalam rumah ini. Udara terasa berat, seolah ada beban yang tidak tampak, namun sangat nyata. Indah menunjukkan ruang tamu yang semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Pak Sodik mengangguk perlahan, mengamati setiap sudut rumah dengan penuh perhatian. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, simbol dari ilmu putih yang ia kuasai. Wajahnya tenang, namun matanya yang tajam memancarkan kewaspadaan yang luar biasa. Ia mulai memeriksa dengan seksama setiap ruang yang ada, menyusuri lorong-lorong sempit dan memasuki kamar tidur mereka. Tempat yang dulu penuh kasih sayang kini terasa asing. Indah mengikuti langkah Pak Sodik dengan hati yang berdebar. Ia sudah tidak tahu lagi apa yang harus ia pikirkan. Chandra yang selama ini sangat ia cintai kini berubah drastis, dan ia merasa seperti rumahnya bukan lagi tempat yang aman. "Pak Sodik, apa yang Anda rasakan, Pak?"
Tanya Indah dengan suara bergetar. Pak Sodik tidak langsung menjawab. Beliau mendekati lemari di ruang keluarga, tempat yang sering digunakan Chandra untuk menyimpan barang-barang pribadinya. Dengan hati-hati, beliau izin kepada Indah untuk membuka pintu lemari itu, menyelidiki dalamnya. Dan di dalam tak ada yang mencurigakan. Namun saat ia melangkah mundur, matanya tiba-tiba terarah pada sesuatu yang ada di pojok ruang keluarga, tepat di atas televisi. Di sana, tersembunyi di balik beberapa barang, ada sesuatu yang aneh. Pak Sodik mendekat dengan langkah hati-hati. Di atas meja televisi itu, tertutupi oleh beberapa benda kecil. Terlihat sebuah media yang tampak biasa saja, sebuah benda yang mungkin tak akan pernah diperhatikan oleh siapapun. Namun bagi Pak Sodik, benda itu adalah kunci. Ini, Pak Sodik berbisik pelan, lalu mengangkat benda itu dengan hati-hati. Sebuah kain hitam kecil berbalut rapi. Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut yang terikat erat. Benda ini adalah media yang digunakan dalam ritual guna-guna. Inilah yang mengirimkan gangguan ini. Lanjutnya, Indah terkejut, matanya terbelalak saat melihat benda itu. Ia tidak tahu menahu soal kain hitam tersebut dan tak pernah melihat sebelumnya. Namun di mata Pak Sodik jelas terlihat bahwa benda ini adalah bagian dari ritual hitam yang berbahaya. Pak Sodik menggenggam benda itu dengan penuh ketenangan. Beliau menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan batinnya. Di dalam hatinya, ia mulai membaca mantra-mantra untuk memurnikan energi di sekitar mereka. Perlahan-lahan, Pak Sodik mulai merasakan keberadaan jin yang menjaga media itu. Jin yang dikerahkan oleh seorang untuk merusak keharmonisan rumah tangga Chandra dan Indah. Tiba-tiba, sebuah energi dingin dan gelap menyentuh kulit Indah. Ia merasakan udara di sekitar mereka menjadi semakin tebal, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Indah menggigil, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia menatap Pak Sodik yang sedang berkonsentrasi. Pak Sodik membuka matanya dan melihat ke arah Indah. Ada jin yang mengintai kita. Dia yang berperan sebagai penjaga media ini. Dan dia yang membuat suamimu terjebak dalam pengaruhnya, nak. Katanya dengan suara yang dalam dan penuh kewaspadaan. Saya akan segera mengusirnya. Dengan perlahan Pak Sodik mulai menyiapkan ritual pemurnian. Ia merapalkan doa-doa tertentu dan menyalakan dupa yang harum di sekitar mereka. Setelah beberapa menit berlalu, atmosfer rumah yang berat itu mulai terasa sedikit lebih ringan. Meskipun ketegangan masih sangat terasa, Indah menatap Pak Sodik dengan harap-harap cemas. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya seperti dulu? Pak Sodik berhenti sejenak, memandangi Indah dengan tatapan penuh perhatian. Untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga kalian, kita harus melibatkan lebih dari sekedar kekuatan batin. Saya akan melacak jin ini dan setelah itu kita bisa mulai membersihkan rumah ini dari energi gelap yang ada. Dengan langkah mantap Pak Sodik mulai meraga sukma. Ia menyelam ke dalam alam gaib, merasakan kehadiran jin yang tersembunyi di balik lapisan dunia nyata. Dalam benaknya ia melihat sebuah gambaran samar. Jin itu terlihat seperti sosok gelap yang melayang di udara. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sekejap, jin itu menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia merasakan angin dingin yang menusuk tulang saat jin itu berusaha menghalangi upaya Pak Sodik. Namun dengan ilmu putih yang dimilikinya, Pak Sodik tidak gentar. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia berjuang untuk kebaikan, untuk melindungi keluarga ini dari gangguan yang sangat jahat. Dengan kekuatan batin yang besar, Pak Sodik melawan balik. Beliau menggunakan doa-doa sakti yang mampu menembus dimensi gaib, mengusir jin itu dengan keras. Dalam sekejap jin itu mulai terdesak, berteriak kesakitan dan akhirnya ia terlempar keluar dari dunia mereka menuju kegelapan yang jauh. Indah yang menyaksikan proses itu merasa tubuhnya merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Udara di sekeliling mereka terasa lebih ringan, dan atmosfer rumah mulai berubah, kembali seperti dulu, tenang dan penuh kasih. Pak Sodik membuka matanya setelah beberapa saat. Tampak sedikit kelelahan, beliau menatap Indah dengan senyum tipis. Sekarang gangguan itu telah diusir. Rumah ini sudah aman dari pengaruh jahat tersebut. Indah merasa terharu, tetapi juga merasa penuh rasa syukur.
Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, namun setidaknya sekarang ada harapan untuknya dan Chandra. Terima kasih Pak Sodik, terima kasih banyak. Pak Sodik mengangguk pelan, memberi tanda bahwa tugasnya telah selesai. Namun ia memperingatkan Indah bahwa walaupun jin yang mengganggu telah pergi, ia harus tetap berhati-hati. Jangan sampai ini terulang lagi. Ada banyak hal yang tak terlihat, dan kamu harus selalu menjaga hati dan pikiranmu tetap bersih, ya nak? Indah mengangguk, berjanji dalam hati untuk terus menjaga kedamaian dan keharmonisan rumah tangganya. Pak Sodik pun meninggalkan rumah itu, dan Indah merasa sedikit lebih lega. Namun ia tahu bahwa ujian mereka belum berakhir. Perjalanan panjang mereka untuk menemukan kembali kebahagiaan baru saja dimulai. Setelah proses pemurnian rumah selesai, Pak Sodik merasakan ada sesuatu yang belum tuntas. Meski jin yang mengganggu telah diusir, ia merasa seperti ada kekuatan yang tertinggal, yang lebih besar dan lebih berbahaya yang masih mengintai di balik segala kejadian ini. Rasa waspada itu datang begitu kuat, hingga beliau tahu pertarungan ini belum berakhir. Pak Sodik kembali duduk dengan diam, penuh dengan hikmat di ruang tamu rumah Chandra dan Indah. Matanya terpejam, konsentrasi mendalam. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah gelombang energi, vibrasi energi yang sangat negatif, datang dari kejauhan, seakan-akan menyerang mengarah kepadanya. Sebuah kekuatan yang lebih gelap dan berbahaya dari jin yang telah ia usir. Ia tahu bahwa ini adalah tangan-tangan dari dukun si Ambar, dukun yang telah mengirimkan kekuatan hitam untuk merusak kehidupan Chandra dan Indah. Request dari Ranti. Indah berdiri di dekat jendela, mengamati Pak Sodik yang sedang berkonsentrasi. Ia merasa cemas, namun ia tahu bahwa satu-satunya harapan untuk menyelamatkan suaminya, rumah tangganya, dan dirinya sendiri adalah Pak Sodik. Tunggu di sini dulu ya, kata Pak Sodik tanpa membuka matanya. Saya akan menemui Mbah Dukun di dunia lain yang mengirimkan energi gelap ini. Sebelum Indah bisa berkata lebih banyak, Pak Sodik menutup matanya rapat dan dalam sekejap, sukmanya langsung masuk ke dunia gaib. Di dunia gaib, Pak Sodik berdiri di tengah medan yang luas dan gelap, dipenuhi dengan kabut hitam pekat yang bergerak perlahan. Di kejauhan, terlihat sosok yang tinggi besar berpakaian jubah hitam dengan mata merah yang menyala. Di alam gaib itu, Mbah Ambar berdiri dengan gagah. Senyum liciknya tampak begitu jelas. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sudah lama dinanti-nantikan antara ilmu putih dan ilmu hitam. Sodik, kau pikir dengan menghancurkan mediaku, kau sudah mengalahkanku? Tidak semudah itu, Sodik. Suara dukun Ambar menggema dalam kabut, penuh dengan nada sinis. Ini baru permulaan. Kekuatanku jauh lebih besar daripada yang kau kira. Pak Sodik menatap tajam ke arah dukun Ambar. Ilmu hitammu tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Aku datang untuk menghentikan semua ini, untuk membebaskan mereka yang terjebak dalam pengaruhmu. Dukun Ambar tertawa pelan. Kau terlalu naif, Sodik. Kau pikir bisa mengalahkan kekuatan yang telah aku jalin dengan ribuan tahun ilmu hitam? Dunia ini milik mereka yang berani mengambil kekuasaan sejati. Dengan gerakan cepat, dukun Ambar mengangkat tangannya dan dalam sekejap kabut hitam di sekitar mereka menjadi semakin pekat. Angin dingin berputar, menciptakan pusaran yang menekan setiap langkah Pak Sodik. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap yang tampak seperti makhluk-makhluk gaib yang siap menyerangnya. Namun Pak Sodik tetap tenang. Ia mulai mengucapkan doa-doa yang dalam. Suara lirih yang membawa energi positif mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam dunia gaib, ia merasakan kekuatan putih yang tumbuh di dalam dirinya, menguatkan setiap serat tubuhnya. Secara perlahan, bayangan-bayangan gelap itu mulai terpecah. Mereka berusaha mendekat, namun setiap kali mereka menyentuh cahaya putih yang dipancarkan Pak Sodik, mereka hancur menjadi debu. Mbah Dukun Ambar menyaksikan pergerakan itu dengan kemarahan yang memuncak. Ia mengangkat kedua tangannya lebih tinggi dan energi hitam yang mengerikan mengalir deras ke arahnya. Jangan kira kau bisa menandingiku, teriak Dukun Ambar sombong. Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk besar dengan tubuh yang seperti api hitam, berwajah menakutkan dan mata yang menyala merah. Makhluk-makhluk itu meluncur ke arah Pak Sodik dengan kecepatan luar biasa. Bus, 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 bus. Pak Sodik menutup matanya sejenak, merasakan kekuatan yang sedang berhadapan dengannya.
Ia membuka matanya dan memfokuskan pikirannya pada satu tujuan, menumpas segala kegelapan yang datang. Dengan satu langkah mantap, Pak Sodik mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah makhluk-makhluk itu. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, aku bersihkan kegelapan ini. Bismillah, katanya dengan tegas. Sinar terang menyinari tubuh Pak Sodik. Energi putih yang kuat mengalir deras dari tubuhnya, menembus semua makhluk gaib yang diutus oleh Mbah Dukun Ambar. Setiap makhluk yang mendekat hancur dalam sekejap, seperti habis terbakar oleh cahaya yang sangat kuat. Dukun Ambar merasa kekuatannya mulai terkikis. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah, dan tatapan matanya yang marah berubah menjadi kebingungan. Bagaimana bisa ini terjadi? Gumamnya pelan. Pak Sodik mendekat dengan langkah pasti. Matanya yang penuh tekad menatap Ambar. Ilmu hitammu hanya sementara. Tidak akan ada yang bisa melawan kebenaran yang tulus. Dengan kekuatan yang tersisa, Pak Sodik memfokuskan seluruh energi putihnya ke satu titik. Sebuah ledakan cahaya yang sangat terang langsung menghantam Dukun Ambar. Tubuh Dukun Ambar terhuyung, dan sebelum ia sempat melakukan perlawanan, tubuh gaibnya terbakar dan akhirnya hancur menjadi abu. Dalam sekejap, kabut hitam yang menyelimuti alam gaib itu menghilang, digantikan dengan cahaya yang terang benderang. Alam itu kembali menjadi damai, seolah segala kekuatan gelap yang ada telah dihancurkan. Pak Sodik berdiri di tengah-tengah, tubuhnya terasa lelah, namun hati dan pikirannya merasa tenang. Ia tahu bahwa pertempuran ini telah dimenangkan, bukan hanya oleh kekuatannya, tetapi juga oleh kebenaran yang ia pegang teguh. Alam gaib yang gelap itu kini telah bersih, dan ikatan antara ranti dan kekuatan gelap yang dipanggilnya telah putus. Pak Sodik kembali ke tubuh kasarnya, membuka matanya, dan dunia gaib itu pun hilang. Ia berada kembali di ruang tamu rumah Chandra dan Indah. Indah berdiri di sampingnya, wajahnya tampak cemas, namun penuh harapan. Pak Sodik, apakah semuanya sudah berakhir? Tanya Indah dengan suara bergetar. Pak Sodik mengangguk pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Iya Indah, semua ini telah selesai. Rumah kalian sekarang aman, bersih dari energi gelap. Indah merasa lega, air matanya menetes. Namun kali ini air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Ia tahu bahwa berkat perjuangan Pak Sodik, kehidupan mereka akan kembali berjalan normal. Namun Pak Sodik menatapnya dengan serius. Ingat, ilmu yang kau pilih untuk hidupmu sangat penting. Jaga pikiran dan hati agar energi positif senantiasa mengalir di sekitarmu. Setelah kejadian-kejadian menegangkan yang mengganggu hidup mereka, Chandra dan Indah kini merasakan kedamaian yang baru. Rumah mereka yang sebelumnya terasa penuh dengan ketegangan, kini kembali menciptakan suasana hangat. Meskipun perasaan mereka masih sedikit canggung, dan perasaan kedekatan yang mulai tumbuh kembali, Chandra yang sebelumnya terlalu dalam dunia gelap dan kebingungannya, kini mulai menyadari perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan seolah beban yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Di pagi hari yang cerah, Chandra duduk di meja makan, memperhatikan Indah yang sedang mempersiapkan sarapan. Udara pagi yang segar memasuki rumah mereka, dan meskipun semuanya belum sepenuhnya kembali seperti semula, Chandra merasa ada harapan baru. Indah, terima kasih sudah bertahan sampai sekarang, ujar Chandra dengan suara rendah, penuh penyesalan. Indah menatap suaminya, matanya penuh kebingungan, namun juga harapan. Iya mas, aku tahu semuanya bukan salahmu sepenuhnya kok, tapi aku juga tak bisa mengabaikan semua yang telah terjadi. Chandra menggenggam tangan Indah. Aku akan berusaha Indah, aku akan memperbaiki semuanya, kembali ke jalan yang benar. Aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita. Aku ingin menjadi suami yang kamu banggakan. Indah menunduk, menghela nafas dalam-dalam. Aku percaya padamu mas, tapi aku juga ingin kau tahu, ini tidak hanya tentang kata-kata, ini tentang tindakan dan waktu yang harus kita jalani bersama. Chandra tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa ada secercah cahaya dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan dengan cara yang lebih bijak, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Indah dan anak-anak mereka. Namun kebahagiaan yang mereka rasakan ternyata tidak bertahan tanpa bayang-bayang kelam yang masih ada.
Di tempat lain, Ranti, wanita yang selama ini terobsesi dengan Chandra, merasakan hal yang berbeda. Setelah ritual guna-guna yang telah ia lakukan untuk merusak rumah tangga Chandra, ia kini merasakan dampak yang sangat nyata dari perbuatannya. Tubuhnya yang dulu penuh vitalitas, kini melemah. Ia merasa semakin lemah setiap hari, dan seakan hidupnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ranti mencoba mengabaikan rasa sakit itu, berpura-pura tak ada yang terjadi. Namun setiap langkahnya semakin sulit. Tubuhnya merasakan perubahan yang tidak bisa ia pungkiri, dan perlahan-lahan kesehatan fisiknya menurun drastis. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh yang keringat dingin, mimpi buruk yang menyesakkan dada. Ia merasa seolah kekuatan yang ia panggil untuk menyakiti orang lain kini berbalik menyerangnya. Ia mencoba pergi ke dukun dan tabib untuk mencari pertolongan, namun tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Pada suatu malam, ketika Ranti terbaring lemah di ranjang, ia merenung dalam kesendirian. Pikirannya penuh dengan penyesalan. Ia teringat akan keputusan yang ia ambil bertahun-tahun lalu, ketika pertama kali ia memilih untuk menggunakan cara-cara gelap demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenapa aku begitu bodoh? Pikirnya merasa perbuatannya kini membawanya pada titik kehancuran. Ranti mengingat kembali betapa cemburunya ia pada Indah, betapa ia ingin menghancurkan rumah tangga yang mereka miliki. Rasa iri itu telah membawanya ke jalan yang salah, menuntunnya pada jalan kekuasaan yang sesaat, namun penuh dengan harga yang harus dibayar. Dan kini harga itu datang dengan cara yang mengerikan, penyakit yang tak kunjung sembuh, rasa sakit yang menyesakkan. Ranti akhirnya sampai pada titik penyesalan yang tak terhingga. Ia berbaring lemah, tubuhnya semakin kurus dan tak berdaya. Air mata penyesalan mengalir dari matanya. Ia tahu sudah terlambat untuk menghindari karma dari perbuatannya. Semua yang ia lakukan untuk merusak orang lain kini berbalik menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Ia menyesal, namun tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Ranti akhirnya mengakui kesalahannya. Namun tak ada lagi waktu untuk memperbaikinya. Karma telah datang untuk menuntut balasannya. Selesai. Jangan main-main dengan kekuatan hitam, karena karmanya sangat dahsyat. Secepat kilat, instan langsung terbalas. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.